ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب وفقنا ووفق أهلنا وقرابات لنا في ديننا. Itu ada 3. 1, agak berat sih ke sana, perlu biaya banyak. Dan kadang-kadang pun sudah sampai di sana pun kadang nggak bisa masuk. Yaitu raudhahnya Rasulullah antara mimbar dengan makam beliau. Antara mimbar dengan makam beliau. Sehingga Nabi bersabda, "Ma baina baiti wa mimbari raudhah min riyadil jannah." Bahkan dalam ungkapan Al-Imam Nawawi mensyarahkan ini hadis, beliau memastikan bahwa jarak tempat itulah sebelum hari kiamat akan diangkat oleh malaikat, sehingga tidak terjadi kehancuran di tempat itu di saat semua alam semesta hancur karena hari kiamat. Dipindah oleh malaikat betul-betul, hakikat tempat itu dipindah ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita belum tahu apakah kita dapat atau enggak nanti. Apa itu setelah mati? Setelah mati di kuburan. Kuburan itu ada kalanya raudhah min riyadil jannah atau hufrah min hufarin nar. Taman surga atau lobang api neraka. Enggak tahu kita orang. Mudah-mudahan taman surga insyaallah. Perhatikan, yang penting ketika hidup di dunia yang sesaat ini, berbuatlah sebaik mungkin. Umur kita singkat, paling 60 tahun, 70 tahun, lebih-lebih pun gak banyak. Kalaupun lebih, rasanya akrabnya sama dokter-dokter, banyak penyakit. Maka kalau sudah umur 80 tahun gak usah sering-sering ke dokter, ya. Rasanya sembuh dari satu penyakit, datang lagi penyakit yang baru. Bagus pegang tasbih, muter tasbih di rumah. Dah. Saya bukan mematikan kerjanya dokter, enggak. Ini kawan-kawan dokter semuanya. Tapi kalau sudah 80 tahun, itu sakit tanpa penyakit. Ya, nggak ada enaknya hidup rasanya. Umur 80 tahun, suruh makan sate Padang, nggak sanggup. Dikasih durian, nggak bisa makan. Dikasih cewek lah, apalagi ya kan, nggak ada enaknya. Ya, biasanya umur sudah 80 atau lebih, kadang-kadang sudah merindukan kematian, sudah bosen sama dunia. Maka umur yang singkat ini gunakan yang baik-baik, khususnya yang masih muda. Mohon maaf, kita dulu pernah, mohon maaf Prof, saya dulu pernah punya penyakit amandel agak parah. Dokter wanti-wanti betul, sampai angkat tangan kalau sampai minum es lagi. Ya, ndak boleh minum es selama 2 bulan, ingat. Waktu itu saya beranikan dan berusaha untuk ndak minum es 2 bulan, supaya setelah itu boleh minum es. Sampai sekarang boleh, sampai sekarang suka minum es. Kan gitu kan. Kita sabar 2 bulan untuk setelah itu. Padahal 2 bulan ini ada prosentase dibanding dengan sisa umur kita. Sedangkan umur di akhirat nggak ada bandingannya Tuhan. Bukan 1000 tahun, bukan 2000 tahun, bukan 1.000.000 tahun, bukan 1.000.000.000 tahun. Selama-lama-lamanya. Sampai kalau teringat sama kalau nonton SpongeBob sama anak-anak, lama-lamanya itu diulang-ulang. Selama-lama-lama-lama-lama-lama-lama-lamanya. Gak ada selesai. Abadal abidin, maka sabar sejenak. Ini raudhah yang kedua. Raudhah ketiga, majelis taklim yang semisal ini, pondok pesantren. Saya ngelihat adik-adik saja gini, ini sudah taman surga. Apalagi kalau saya ngelihat sebelah kiri.
Oleh sebab itu saya nggak berani, takutnya nggak balik. Mohon maaf, karena saya bawa 2 istri, takut dimarahin. Allahumma salli sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alafu Habib Zain. Saya mau nawarin Habib Zain. Masya Allah, walafu. Tapi inilah tadi taman surga. Ya, Nabi menyebut idza marartum bi riyadil jannah fartau. Apalagi kawan-kawan santri Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri, sahabat Nabi. Kalau datang penuntut ilmu, beliau mengatakan marhaban biwasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang orang yang aku diwasiatin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka santri-santri ini adalah wasiat Rasulullah. Ya, santri-santri ini adalah wasiat Rasulullah. Maka oleh sebab itu santri-santri ini doanya makbul. Maka umpamanya Ustadz Zain Hudawi ada perlu minta doa aja sama santri. Ya, pengurus yayasan ada perlu minta doa aja sama santri. Doanya santri makbul. Ya. Dan tadi disebutkan juga ada pengacara pondok pesantren atau pengacara yayasan. Sebetulnya sih selesai sama doanya santri, nggak pakai pengacara sebetulnya. Tapi ya nggak apa-apa, bukannya kok kemudian melarang adanya. Ya ada ikhtiar zahir. Tapi saya yakin seyakin-yakinnya doanya santri ini makbul semuanya. Maka doakan saya ya, saya minta doa. Saya nggak minta cewek, saya nggak minta kawan cewek kalian, enggak. Saya minta doa saja. Mudah-mudahan semua urusan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia akhirat. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya. Kalau doa lagi ceramah jangan banyak-banyak. Saya takut saya teringat ada dulu santri kita ceramah doa saking cepetnya keliru dia doanya. Mungkin yang maulid lama-lama teringat itu. Karena dia saking cepetnya ngomong, dia sampai mudah-mudahan semuanya masuk neraka bi ghairi hisab. Coba ya amin, baru sadar, loh keliru katanya gitu ya. Kok masuk neraka bi ghairi hisab pula. Maka insya Allah majelis ini majelis yang menyenangkan. Tadi saya jalan, ya sudah kepikir, masya Allah jauhnya. Yang lewat Jermal 3, belok Jermal 12, belok Jermal 18, belok, bingung kita orang. Ini mana sampainya ini? Ya, tapi alhamdulillah nyampe di sini seneng, nyampe di sini seneng. Insya Allah betul-betul taman surga, insya Allah. Maka jadi santri nyaman saja di pondok, jangan kepingin jadi yang kemudian ya keluar-keluar nggak jelas, bebas. Lebih enak di pondok, nyaman di pondok. Ya, kita pun juga kangen sama masa-masa dulu di pondok. Ketika dulu makan nasi pakai sambal terong saja itu nikmatnya luar biasa. Nikmatnya luar biasa. Sekarang dikasih sop, dikasih kari kambing, dikasih kebuli. Kalau saya makan jauh dari Prof Rida berani. Kalau makan deket-deket sama dokter, dia omongin Ustadz gulanya, ya kan? Nggak nyaman udah, ya kan? Maka walhasil kenikmatan, jangan hanya kemudian dipandang lahiriah saja. Ini adalah nikmat besar nih. Jangan dianggap nikmat itu hanya duit. Berapa banyak orang yang faham nikmat hanya duit, orang faham nikmat hanya makanan, orang faham nikmat hanya rokok. Tidak ngerti maulid ini nikmat, ngaji nikmat, baca salawat kepada Rasulullah,
adalah nikmat luar biasa. Ini nikmat besar nih. Anda tenang, nyaman, ya, enak di majelis, nggak pakai nengok HP, nggak pakai nengok jam, nyaman, tenang, masya Allah. Ini adalah betul-betul taman surga. Maka oleh sebab itu fahamin nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Santri-santri adalah wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga di antara yang paling disenengin oleh Rasulullah adalah ilmu. Dan warisan para anbiya adalah ilmu. Innal anbiya alam yuwarithu dinaron wala dirhaman wa innama warrasul ilm. Para anbiya tidak mewariskan dinar dan dirham, tapi para anbiya mewariskan ilmu. Maka berusahalah untuk betul-betul sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, khususnya adik-adik santri semuanya. Jangan kepikiran macam-macam. Ya. Udah, sibukkan dengan ilmu. Jangan mikir calon presiden. Ya, itu ada yang mikir, udah. Santri dah tenang saja. Yang penting kau belajar, apalin Al-Quran, selesai. Ikutin pelajaran dengan sungguh-sungguh, selesai. Nggak usah pakai mikir macem-macem. Juz amma belum beres, udah mikir nanti kira-kira calon wakil presiden satunya siapa ya? Ngapain kau ruwet sama urusan itu? Ya, udah. Akbil ala syanik. Seriusin apa tugas kita. Kita dulu pun juga demikian ketika di Tarim. Awal-awal kita masuk masih di masa konflik antara Yaman Utara, Yaman Selatan. Belum bersatu, belum jadi Republik Yaman. Terjadi perang dan lain sebagainya, gejolak konflik yang luar biasa. Itu kita nggak dengar sama sekali kabar-kabar kampung sana dibom, terjadi pertikaian di kecamatan saya, nggak pernah dengar sama sekali. Malah kadang-kadang ditelepon sama orang tua di rumah, gimana keadaan sana, gimana? Kita dengar kabar dari Indonesia. Kita di Tarim nggak sibuk sama sekali akan hal itu. Kita disibukkan oleh guru kita, Ja'a Zaidun ra'aitu Zaidan marartu bi Zaidin. Dah jelas itu aja dah. Nggak usah ruwet itu dah. Alhamdulillah. Ya. Selamat. Alhamdulillah, yang penting nanti insya Allah kalau ada nampak sungguh-sungguh dalam belajar, Allah Subhanahu wa taala akan ngangkat derajat kalian insya Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Adik-adik santri, yang penting hafalin Quran. Yang penting tugasnya, jangan mikir nanti aku kawin sama siapa. Santai. Jangan mikir kau hafal Quran 12 cewek rebutin kau. Ya, kau hafal Quran, ndak usah kau kemudian ngelamar nengok-nengok anak orang. 12 cewek akan ngerebut kalian. Tunggulah, tapi serius. Ya, maka kemuliaan orang yang memiliki ilmu luar biasa. Gal disebutkan Abu Muawiyah Ad-Darir. Ada seorang ulama di zaman Daulah Abbasiyah, ya, namanya Abu Muawiyah Ad-Darir. Dia buta, kemudian diundang sama Khalifah Harun Ar-Rasyid. Saat diundang makan, karena dia buta, nggak tahu. Kemudian ada yang ngucurkan tangannya ngucurkan air untuk cuci tangan beliau. Kemudian beliau terima kasih sama ini orang. Siapa engkau anak muda yang meluncurkan tangan ini, terima kasih ya, katanya, karena dia buta. Gal sampingnya bilang, Tuan, Anda tidak tahu siapa yang ngucurkan air ke tangan Anda? Yang nyucikan tangan Anda siapa? Tidak tahu. Itu adalah Khalifah Harun Ar-Rasyid. Khalifah Harun Ar-Rasyid nyuci tangannya ulama. Kemuliaan ilmu. Mohon maaf, Rabi'atul Adawiyah dulu budak diperjualbelikan di pasar. Tapi setelah dapat tuan yang bagus, beliau izin serius untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala sampai akhirnya dimerdekakan. Hanya 3 tahun, nggak lebih dari 3 tahun,
gubernur Irak sowan dan datang kepingin jumpa sama beliau. 3 tahun sebelumnya dijual-jual di pasar. Imam Atha bin Abi Rabah, seorang tabi'in, beliau budak, mohon maaf, jelek rupanya, hitam, hidungnya pesek. Ya, bukan saya bilang yang hidungnya pesek itu jelek, bukan. Nah, kalau yang hidungnya pesek yang ngerti sendiri gitu aja lah ya. Ya, hidungnya pesek, hitam, jelek, budak diperjualbelikan. Subhanallah, suatu saat Sayyidina Abdullah bin Abbas membeli itu budak. Jadi budaknya Abdullah bin Abbas. Akhirnya belajar sama Abdullah bin Abbas. Tidak lewat 4 tahun, yang tadi dijual belikan di kota Mekah, gubernur Mekah datang minta fatwa kepada Atha bin Abi Rabah. Kemuliaannya ilmu, Tuhan. Maka jangan sia-siakan kesempatan yang sekarang ini. Alhamdulillah gampang untuk menuntut ilmu. Pondok-pondok pesantren dibuka, ya. Yang gede-gede pun, yang sudah bapak-bapak pun bolehnya belajar, ya kan? Serius, sungguh-sungguh belajar. Bahkan disebutkan Imam Kisai. Imam Kisai itu imam ahli qiraat, imam dalam ahli tafsir. Imam Kisai itu dulunya orang jahil, orang awam. Beliau baru belajar di umur 57 tahun. Sungguh-sungguh kepingin belajar, karena ada satu anak disuruh berangkat ngaji sama emaknya, dia ndak mau berangkat, males. Waktu itu Imam Kisai menggembala kambing dekat sama rumahnya ibu dan anak ini. Kesel ibu ini nyuruh anak ini ngaji nggak mau berangkat. Ibu ini bilang, "Nak, kalau kau nggak mau ngaji, besarmu kau jadi apa? Apa kau kepingin jadi uak-uak yang gembala kambing itu?" Imam Kisai dengar, awak pula yang dibuat contoh. Awak pula yang dibuat contoh. Akhirnya beliau sungguh-sungguh belajar, serius belajar, dan tidak lebih dari 5 tahun, 6 tahun beliau menjadi imam besar dalam qiraat Al-Quran, qiraatus sab'ah, qiraatul asyrah. Kesungguhan belajar. Orang sungguh-sungguh belajar itu nggak lama-lama, Pak, kalau belajar. Tapi kalau kau nggak serius belajar, ya pantes lama mondok. Ya. Maka disinilah Tuhan, kesungguhan kita dan insya Allah menyenangkan hati baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka peringatan Maulid Nabi adalah salah satu bentuk usaha, ikhtiar, sebagai batu loncatan kesungguhan kita. Ya, batu loncatan. Betul, ini Maulid Arba'in yang mungkin aktif cuma 40 hari, yang tidak aktif mungkin 7 kali, yang tidak aktif lagi mungkin 2 kali, yang tidak mungkin lah, wallahu a'lam. Tapi kita harap menjadi batu loncatan untuk kita lebih baik. Barokahnya Maulid Arba'in, barokahnya sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena semua urusan itu beres dengan sholawat. Sering saya sampaikan bahwa yang tidak bisa doa, sholawat aja itu udah doa itu. Santri kepingin doa, gampang ngapalkan Al-Quran, tapi nggak bisa, ya apa bahasa Arabnya, udah sholawat aja selesai. Ya, abang-abang yang belum dapat jodoh mau minta doa dapat jodoh, nggak bisa bahasa Arabnya, udah sholawat aja yang banyak, selesai. Semua urusan dengan sholawat itu adalah bagian dari doa. Dan bahkan
Semua doa kalau tanpa sholawat akan tergantung-gantung antara langit dengan bumi, tidak diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sholawat ini adalah inti sari dari semua amal. Kalau tadi disebutkan oleh Ustadz Zain Al-Hudawi, fadilah sholawat cukup sebagai bentuk Anda faham kemuliaan sholawat. Allah Subhanahu wa ta'ala yang mempelopori sholawat. Ibadah yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala cukup perintah. Allah Rabbul Izzati wal Jalal, Tuhan Maha Agung dan Maha Perkasa, Maha Mulia, cukup perintah. Kalian sholat 5 waktu, cukup perintah Allah. Tidak ada ceritanya kemudian Allah sholat. Memangnya Allah wudhu ngadep kemana? Hah? Gak ada ceritanya. Allah perintah puasa, gak ada ceritanya Allah puasa, cukup perintah. Memangnya kalau puasa ada sahur, ada buka puasanya? Gak ada. Allah perintah haji, cukup perintah haji, gak ada ceritanya Allah berangkat haji. Kalau nanti sebut Allah berangkat haji, kloter berapa? Naik pesawat apa? Ya, nggak boleh. Kita kemudian mikirkan Allah Subhanahu wa ta'ala seakan-akan itu semisal jisim. Jangan kemudian berfaham mujassimah, menganggap Allah itu tak ubahnya semisal tubuh. Ada naik, ada turun. Tinggal di langit, tinggal di arsy. Ini semuanya adalah pemahaman yang salah. Allah Maha Agung, Allah Maha Mulia. Allah tidak perlu tempat, Allah tidak perlu zaman. Jangan bicara akan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang dipeloporin oleh Allah ibadah hanya satu, yaitu sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Labbaik Allahumma labbaik ya Rabbana. Kita diperintah oleh Allah dan yang diperintah hanya orang mukmin. Allah tidak bilang ya ayyuhan nas, tidak. Bahkan Allah juga tidak bilang ya ayyuhal muslimun, yang Islam. Enggak. Yang beriman, yang punya iman. Yang punya iman itu lebih tinggi daripada Islam. Tingkatan-tingkatan pertama adalah Islam. Banyak orang Islam tapi enggak beriman. Mana dalilnya Ustaz? Al-Quran. Allah berfirman dalam Al-Quran, qalatil a'rabu amanna. Berkata orang-orang Arab Badui, kami iman. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Qalatil a'rabu amanna. Qul lam tu'minu, katakan wahai Nabi Muhammad, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna, ucapkan kami Islam. Walamma yadkhulul iman fi qulubikum, karena iman belum masuk di dalam hati kalian. Berapa banyak orang zaman sekarang Islam sehingga dikenal ada namanya Islam KTP. Ada Islam KTP. Imannya ringkih kali. Imannya, saya tidak mengatakan nggak punya iman, tapi Allah bilang kalian belum beriman. Ada sedikit masalah kedukun, ada sedikit masalah paranormal, ada sedikit kasus dulu ada Mama Loren, ya kan? Ya Allah, iman apa kayak gini? Hadis-hadis Nabi tentang kesempurnaan iman. Tidak beriman salah satu di antara kalian sampai dia menghormatin tamu.
Barang siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menghormati tamu. Barang siapa yang iman kepada Allah hari akhir, hendaklah dia menghormati tetangga. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau diam. Amal-amal yang semisal ini berapa banyak belum diamalkan? Berarti kan belum iman. Itu tadi Allah berfirman, qalatil a'rabu amanna kullam tu'minu. Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, salawatlah kalian kepada Nabi. Sebelum Allah perintah, Allah terlebih dahulu bilang, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan. Bahkan dalam sebuah tafsir disebutkan bahwa para malaikat merasa agung, merasa mulia berkat salawat karena nama malaikat disandingkan dengan asma Allah. Innallaha wa malaikatahu, langsung malaikat merasa terhormat disandingkan dengan asma Allah Subhanahu. Di ayat yang lain malaikat disebut tidak bareng sama Allah. Ya, Allah berfirman, 9 ayat Al-Quran, huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Huwa Allah, huwallazi yusalli alaikum, Allah yang bersolawat kepada kalian, wa malaikatuhu. Kata wa malaikatuhu dengan dhamir Allah dipisah dengan 3 kata. Alladzi yusalli alaikum, ada 3 kalimat. Tapi untuk sholawat malaikat berbangga diri berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama mereka disandingkan dengan asma Allah Subhanahu. Bahkan Nabi pernah tanya sama malaikat Jibril, diriwayatkan oleh Imam Hakim An-Naisaburi, pernah disebutkan oleh Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri dalam kitabnya beliau Al-Fawaid min Syattal Mawaid. Beliau menyebutkan bahwa Nabi pernah tanya sama malaikat Jibril, ya Jibril, Allah nurunkan ayat kepadaku, wa ma arsalnaka illa rahmatan. Wahai Jibril, engkau kan termasuk alam semesta, apakah engkau mendapat bagian dari rahmat yang diberikan oleh Allah kepadaku? Engkau malaikat, pimpinan malaikat, rahmat apa yang kau ambil dari diriku? Malaikat Jibril mengatakan, ya Rasulullah, sebelum aku membawa wahyu kepada Anda, saya masih selalu dalam keadaan takut kepada Allah terjadi sama saya apa yang terjadi sama iblis. Iblis dulu itu kebanggaan malaikat. Iblis itu disebutkan, gelarnya disebut tawusul malaikah, cendrawasihnya malaikat. Cendrawasih itu adalah sesuatu yang indah. Ketika dia mengepakkan sayapnya, indah, luar biasa, semua orang kagum. Iblis itu dulu dikenal dengan julukan tawusul malaikah. Tapi siapa yang sangka, ternyata ujung-ujungnya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, diusir dari surga karena nggak mau sujud sama Nabi Adam. Karena nggak mau sujud sama, lebih mengkhawatirkan sebetulnya kalau nggak sujud sama Nabi Adam dilaknat oleh Allah. Orang yang nggak suka sholawat sama Nabi Muhammad, lebih mulia mana Nabi Muhammad sama Nabi Adam? Perintah sholawat lebih mulia mana dengan perintah sujud kepada Nabi Adam? Para ulama sepakat lebih mulia perintah sholawat karena Allah juga ikut sholawat. Kalau perintah sujud sama Nabi Adam, tidak ada riwayat Allah sujud sama Nabi Adam. Perintah sholawat berterusan setiap saat, tapi perintah sujud sama Nabi Adam cuma sekali, selesai pada zaman itu, nggak sujud terus. Perintah sujud kepada Nabi Adam hanya di surga, di dunia tidak. Tapi untuk sholawat kepada Nabi Muhammad seterusnya
di dunia, di barzakh, di akhirat, di hari kiamat, dan bahkan nanti di hari kiamat. Sering kita sampaikan, maulid terbesar Nabi Muhammad SAW nanti di hari kiamat. Maulid terbesar nanti di hari kiamat. Yang tidak seneng sama maulid Nabi, tengoklah kau nanti di hari kiamat. Semua makhluk teriak-teriak nama Nabi Muhammad. Semua makhluk teriak-teriak nama Nabi Muhammad, nama Nabi Muhammad. Maulid terbesar di hari kiamat. Ya. Berkatnya apa Ustaz? Berkatnya masuk surga. Makanannya masuk surga. Langsung dikasih hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk surga, ambil 100 bidadari, ambil istana, ambil semuanya. Berkat baginda Nabi Muhammad. Aneh orang kalau urusan sholawat masih nanya dalil. Aneh. Maulid Nabi pakai menanya dalil. Mana dalilnya? Wah, kucingmu punya anak, ayammu punya anak, betelor ayammu, kemudian mereka pecah jadi anak, kau seneng, ada yang larang? Kucingmu punya anak lucu-lucu 4, engkau seneng gembira, syukur sama Allah, ngundang kawan 10, makan siang bareng untuk nengok anaknya kucing. Ada yang larang? Tidak ada. Loh, seneng sama lahirnya anak kucing, tidak ada yang larang. Engkau bikin ulang tahun anakmu, ulang tahun istrimu, ulang tahun pernikahan, nggak ada yang ngelarang. Lah kok maulid Nabi katanya masuk neraka? Otak apa kayak gini nih Pak? Lah kalau kita nggak gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad, kita gembira dengan apa? Ya, Gal, katanya seorang penyair, rasanya tidak perlu lagi dipaksakan dalil kalau sudah jelas. Jam 12 siang lebih 20 menit. Duhur, adzan duhur. Ya. Matahari tepat di atas kepala. Siang bolong. Terus ada orang ngotot kalau ini belum subuh. Kita bilang ini duhur, adzan duhur, bukan adzan sebelum subuh. Dia masih ngotot pula, enggak. Ini adzan sebelum subuh. Masih gelap. Kita bilangin ini terang benderang duhur. Dia nanya pula, mana dalilnya sekarang duhur? Sakit orang ini Pak. Bawa ke rumah sakit orang ini, biar dibedah kepalanya, otaknya sama Prof Rida. Urusannya beliau ini. Ya, maka sebetulnya orang yang mempertanyakan maulid Nabi perlu dioperasi otaknya Prof. Error itu otaknya. Masa pula seneng sama lahirnya Nabi perlu dalil pula? Ya. Maka Rabiul Awal ini adalah hari kelahiran baginda Nabi Muhammad. Kalau orang bilang juga, tapi ini juga hari wafatnya Rasulullah Ustaz. Iya. Dan juga hari masuknya Rasulullah ke kota Madinah. Banyak kejadian-kejadian di bulan Rabiul Awal. Tapi yang namanya kegembiraan tidak terkalahkan oleh apapun. Bukan kok kemudian memang kalian dengan wafatnya Nabi kemudian sedih, nangis-nangis, bikin tahlil gitu. Enggak juga kan? Wong mereka juga enggak mau tahlil, enggak mau baca ya. Sama aja kan? Tapi sebetulnya wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kebaikan juga, dan itu nas Rasulullah. Kalau orang bilang baik apa Ustaz wafatnya Nabi? Nabi bersabda, hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum. Hidupku baik untuk kalian, wafatku baik untuk kalian. Udah?
Berarti kan nggak boleh sama Nabi untuk kita sedih sampai kemudian sedih berlebihan, enggak kan? Tapi kalau untuk lahirnya Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan alam semesta semuanya gembira dengan lahirnya Rasulullah. Disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala api yang disembah di Persia 500 tahun nggak pernah padam. Malam lahirnya Rasulullah padam dengan sendirinya. 16 pilar utama kerajaan Persia retak di malam kelahiran Rasulullah. Danau Sawa yang disebutkan Ghadat Buhairatu Sawa, habis airnya Danau Sawa. Kenapa kok habis? Karena danau itu adalah airnya air beracun dan mematikan. Rahmat dari Allah Subhanahu wa taala diresap semuanya. Kapan? Malam kelahiran baginda Nabi Muhammad. Berhala yang di sekitaran Ka'bah yang dalam sebuah riwayat nggak kurang dari 360 berhala. Di malam kelahiran Rasulullah tertunduk kepalanya. Siapa yang buat itu semuanya? Allah yang ngatur, Allah yang. Maka oleh sebab itu sering kemarin-kemarin saya bilangkan, siapa yang nulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di tiang-tiang arsy. Ketentuan Allah, ada orang tukang cat tembung yang ngecat tiang arsy. Ada tukang cat orang Jerman yang ngecat tiang arsy. Itu ketentuan Allah Subhanahu wa taala di tiang-tiang arsy. La ilaha illallah Muhammadur. Di pintu surga la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka beruntung kita menjadi umat Nabi Muhammad. Bersyukurlah kepada Allah. Tampakkan syukur. Syukur itu adalah ungkapan. Syukur itu adalah bentuk ekspresi. Syukur itu adalah pembuktian. Kalau alhamdulillah, alhamdulillah saja itu belum syukur, Pak. Syukur itu pembuktian amal. Ya, pembuktian amal. Allah berfirman, "I'malu ala Dawuda syukra." I'malu, berbuatlah wahai keluarga Daud syukron, syukur. Maka syukur itu perbuatan. Usahakan semuanya kalau bisa baca maulid Nabi. Tidak bisa rame-rame ngundang orang di rumahnya, ngajak istri dan anaknya. Tidak bisa baca maulid kau undang santri Darul Quran makan siang di rumahmu. Tidak bisa ngundang Darus Sofa, ya dianggap rame, ngundang santri atau tim hadroh makan siang. Makan siangnya yang enak, ya disiapkan sop yang enak nyaman. Nah, insya Allah tim hadroh siap, insya Allah. Siap. Selama ada sop aja insya Allah siap. Ya. Nah itulah pembuktian Tuhan. Bukan kok asal sekedar seneng tapi nggak ada pembuktiannya. Maka pembuktian. Oleh sebab itu ada kata dalam bahasa kita tasyakuran. Tasyakuran itu apa? Pembuktian amal. Tidak harus dengan maulid, tidak harus. Tapi ini adalah bentuk salah satu ungkapan gembira. Anda nyantunin anak yatim termasuk pembuktian. Anda membahas sejarah Rasulullah, pembuktian. Bagus juga umpamanya setiap kita di rumah kita ada Syama'il Muhammadiyah yang terjemahan. Mungkin perlu di rumah kita punya sejarah Nabi, Nurul Yakin, ya terjemahan. Nggak bisa bahasa Arab, terjemahan dibaca sama anak-anaknya mau makan siang. Ini cerita makan siang terus nih. Jadi sebelum makan siang baca 1 halaman, 2 halaman supaya nambah pengetahuan sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukup sekian. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Mudah-mudahan pondok pesantren Darul Quran insya Allah dipandang ridho oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adik-adik kita semuanya, yang laki dan yang perempuan, mudah-mudahan hatinya dibukakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk gampang menghafalkan Al-Quran, untuk gampang menerima ilmu yang barokah dan manfaat. Dan mudah-mudahan pengurus yayasan Darul Quran diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lapang rizki zahir wa batin insyaallah. Dan mudah-mudahan almarhum Dr. Haji Amarullah Nasution, mudah-mudahan makamnya ini malam menjadi malam hari raya untuk beliau insyaallah. Bukan karena faktor amal kita, tapi karena faktor barokahnya sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah lebih mulia, amal-amalnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak baik diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kekurangan-kekurangannya dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diangkat derajat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan anak-anaknya semuanya dan keluarganya menjadi anak-anak solihin solihat, qurratu a'yun, penyejuk mata orang tua di dunia sampai nanti di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Doa kepada Al-Habib Nakfi Al-Habsyi, kepada beliau, falyatafaddal.